Golkar adalah partai yang berpengalaman. Ada yang bilang partai tua, menurut saya itu partai berpengalaman. Akan tetapi jajaran calegnya 60% kurang lebih dikuasai oleh para milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendaftarkan bakal caleg dari DPD Partai Golkar Kota Depok, di mana kuota perempuan sudah terpenuhi, bahkan sudah melebihi dari batas kota yang diberikan ketentuan, jadi melebihi batas minimal. Dan yang paling penting adalah Golkar adalah partai yang berpengalaman. Ada yang bilang partai tua, menurut saya itu partai berpengalaman. Akan tetapi jajaran calegnya 60% kurang lebih dikuasai oleh para milenial. Jadi para senior tetap ada mengawal, sebagian sudah masuk ke dalam daftar bacalek, dan juga sebagian besar menjadi dewan penasehat untuk turun ke masyarakat. Bahkan ada yang masih jomblo, banyak, ada beberapa yang masih jomblo. Dan itu tidak menutup kemungkinan memang sekarang milenial kita yang mungkin masih pilih-pilih ya, dan itu tidak menutupi untuk mereka maju sebagai bacalek dari Partai Golkar. Dan juga Golkar insya Allah setiap kecamatan nanti akan diwakili ya, ada wakil DPRD dari Partai Golkar, di mana di Kota Depok ada 11 kecamatan. Di tiap-tiap kecamatan itu akan ada yang mewakili. Target kita menjadi 11 kursi, dari 5 menjadi 11 kursi. Dan selanjutnya tentunya target Partai Golkar adalah menang Pilpres, menang Pileg, dan juga nanti menang Pilkada. Tetapi kami konsentrasi dulu menang Pilpres dan menang Pileg. Demikian teman-teman semua yang saya cintai. Saya Pak dari Tribun, Pak mau nanya, karena terkait tadi udah disampaikan bahwa yang mendapatnya 50 bacalek dari Partai Golkar. Ya, kalau politik Golkar itu kan kita lebih kepada politik stabil ya dari dulu. Sampai sekarang Golkar bertahan Pak sebagai partai yang boleh dikatakan stabil politiknya. Terus tadi Bapak menyebutkan ada caleg milenial. Boleh ditahu nggak Pak, caleg yang termuda siapa dan dari Dapil mana? Iya. Abang mana? Ini dia. Umur 24 tahun. Dapil? BJ Cinere Limo. Ya, ada lagi satu lagi. Mana? Ketua Karang Taruna juga ada. Jadi kita juga ada, kan namanya pemuda, salah satu simbolnya adalah Karang Taruna. Ya, saya tidak bermaksud untuk mempolitisi Karang Taruna, tidak. Ini beliau merupakan ketua Karang Taruna yang sekarang mendaftarkan di bacalek DPD Partai Golkar Kota Depok. Simbol-simbolnya sudah masuk sih Pak. Bagaimana dengan caleg cadangan Pak? Karena mengingat perjalanan kan masih panjang, barangkali ada yang mundur di tengah jalan. Bagaimana caleg cadangan seperti apa?
Caleg cadangan sudah ada, akan tetapi memang caleg cadangan ini sebetulnya malah banyak, karena banyak sekali yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacalek di 100%. Karena kita sebagai Partai Golkar Kota Depok yang sudah dapat perintah dari DPP, awalnya kita bentuk saat pendidikan fungsionaris di Hotel Bumi-Wiyata kita bentuk 200%. Jadi kemarin kita sudah 200%, lalu menjadi 150% dan akhirnya sudah menjadi 100%. Tentunya semua bacalek ini sudah mendapatkan tugas dari DPP melalui provinsi juga, apa saja tugas-tugasnya untuk menyukseskan Partai Golkar sampai ke tingkat bawah. Itulah yang akan menjadi tolak ukur kami nanti ke depannya bagaimana sampai di akhir batas perbaikan. Ketua, kesiapan saksi Ketua di TPS? Baik. Saksi ini karena kita sangat berpengalaman, ya saksi ini bukan hanya saksi di tiap TPS, tapi kami juga mempersiapkan saksi luar juga. Karena kadang-kadang ini kita tidak tahu apa yang terjadi di 2024, apakah nanti kelelahan dan lain sebagainya, switch sudah siap. Sebagai saksi luar bisa switch ke dalam. Supaya kesehatannya ini terjamin, tidak exhausted, tidak kelelahan. Jadi saksi luar sangat, saksi dalam dan saksi luar sangat siap sekali Bang, di seluruh TPS. Ketua izin Ketua, kan tadi kan 11 kursi Ketua, apakah ada survei internal di Partai Golkar sendiri sampai menargetkan 11 kursi untuk tahun ini? Ya, saat ini survei kita masih angka di 9 kursi. Ya, akan tetapi pemilu belum dimulai. Belum dimulai dicoblos maksudnya. Kalau tahapannya sudah ya, tahapannya sudah. Jadi ini belum habis. Kami sedang gempur terus. Tiap bacalek di bawah pimpinan Bapak Haji Tajudin Tabri, ya, beliau adalah Wakil Ketua DPRD dan saya tunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar di 2024 Kota Depok. Jadi udah ada program-program nih Pak buat gempur itu, sehingga surveinya nanti harapannya sebelum pemilihan udah di angka 11 atau 12 kursi. Mungkin isu pilkada Depok barangkali ada pematangan-pematangan di internal kader Golkar sendiri. Bocoran lah. Bocoran. Karena Abang memaksa, ya. Karena dari DPP bilang kita bilang pilpres dan kami sedang konsentrasi di sana, tidak ingin menjawab, ya, akan tetapi yang jelas kita sudah siap tahapan itu, ya, dan sudah diputuskan di Musda Partai Golkar Kota Depok bahwa saya ditugaskan untuk nanti menjadi bakal calon wali kota Kota Depok, ya. Dan tentunya kami akan merubah Kota Depok secara signifikan. Kita udah tahu semua orang pada udah teriak-teriak, ya, kita akan rubah. Cuma saya tidak bisa menjabarkan lebih panjang karena saat ini kami sedang konsentrasi ke pilpres dan pilkada. Terakhir mungkin Pak Ketua, ada pesan dan harapan buat masyarakat Kota Depok seperti apa dari Golkar? Ya, yang perlu saya sampaikan secara gamblang pada masyarakat Kota Depok, masyarakat Kota Depok ini udah jengah sebetulnya dengan pemilihan ini. Kadang-kadang mereka diberikan hari libur malah tidur di rumah, malah berlibur. Saya harapkan jika ingin merubah Kota Depok, khususnya Indonesia secara umumnya menjadi lebih baik, jangan sampai tidak berangkat ke TPS. Jika ingin perubahan, pesan saya pilih Golkar. Jangan sampai tidur, jangan sampai berlibur, berikan libur untuk pemilihan, tetapi berangkat ke TPS, lalu nanti berkeluh kesah di media sosial. Aduh, kok gini, barusan nggak ada perubahan. No, kalianlah yang menentukan. Kalian menentukan nasib Kota Depok. Kalau kalian nggak berangkat, nanti akhirnya golputnya banyak lagi. Kalau golput dikumpulkan itu bisa jadi pemenang sebetulnya. Kan tetapi kan itu menyedihkan. Kita tidak mau itu terjadi. Dalam hal ini, kesempatan ini, ayo bangkit, berangkat ke TPS, pilih Partai Golkar. Cukup, Ketua. Cukup. Makasih Ketua. Ya, terima kasih.